Lanjutkan pengajian kita bersama Aqidatul Awam. Ini tentang bab Nabi dan Rasul. Yang semalam itu bunyi nazamnya tafsilu khamsatin wa isyrina lazim kullu mukallafin fahaqqiq waqtanim hum adamun idrisu nuhud huduma Saleh wa Ibrahim bil muttaba Lutun wa Ismail wa Ishaqu kadza Yaqub Yusuf wa Yubtada Syuaib Harun wa Musa wa Yasa Zulkifli Daud Sulaiman muttaba Ilyas Yunus Zakaria Yahya Isa wa Taha khatimun da'iyya alaihi wassalatu wassalamu alaihim ma damatil ayyam. Kita kemarin sampai Nabi Soleh. Nabi Soleh itu adalah nabi yang mendapatkan mukjizat unta. Nah, untanya ini keluar dari batu. Nah, tapi perintah untuk menjaga unta ini dilanggar oleh kaumnya. Sehingga Pak, fa amma samudu fa uhliku bitaghiyah. Kaum Samud, kaumnya Nabi Saleh ini dibinasakan dengan bitaghiyah. Apa taghiyah itu? As-sayhatul mujawazatu lil haddi fi syiddah. Dikucaki malaikat Jibril. Jadi sampai nadanya tinggi benar sampai matian. Ini Nabi Saleh. Selanjutnya Ibrahim. Huwa khalilullah wa abul anbiya. Nabi Ibrahim ini disebut dengan Khalilullah, kekasih Allah. Jua abul anbiya, ayahnya nabi-nabi. Kenapa disebut ayahnya nabi-nabi? Nabi Adam ayahnya nabi-nabi ya. Kenapa Nabi Ibrahim ini secara khusus? Karena keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam ini yang di masa selanjutnya keturunan Nabi Ibrahim itulah yang jadi nabi. Anak Nabi Ibrahim ini kan ada dua, Nabi Ishak, Nabi Ismail, hanyar Nabi Ishak. Nabi Ismail nabi. Keturunan Nabi Ismail siapa? Nabi Muhammad. Nah, yang Nabi Ishak itu bisi anak Nabi Yakub. Nabi Yakub bisi anak Nabi Yusuf. Nah, keturunan yang ke bawah tuh, nah itu yang berikutnya jadi nabi dan rasul. Makanya disebut dengan Abul Anbiya. Keturunan ini yang jadi nabi. Nabi Bani Israel. Wa yattasilu nasabuhu bisam bin Nuh. Nah, nasab Nabi Ibrahim ini bersambung lawan anak Nabi Nuh yang ngarannya Sam bin Nuh. Wa huwa alladzi anjahu Allahu min narin namrud. Qala ta'ala qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim wa aradu bihi kaidan faj'alnahumul akhsarin. Nabi Ibrahim ini adalah nabi yang diselamatkan Allah daripada kobaran api yang dinyalakan oleh Raja Namrud. Karena kan Nabi Ibrahim ini tertuduh sebagai orang yang menghancurkan patung-patung. Nah, setelah argumen kalah Raja Namrud nih, pokoknya pihak Raja Namrud nih, argumen kalah, muar-muar ya langsung dibakar. Tetapi Allah menyelamatkan. Apa jar Allah? Qulna, kami katakan, ya narukuni, wahai api. Jadi kalaunya dalam ilmu IPA, pasnya ilmu biologi, makhluk hidup itu kan manusia, binatang, hewan, sebutinnya tumbuhan. Makhluk hidup itu kan itu aja. Nah, tapi sebenarnya yang lain Allah Ta'ala itu makhluk. Jadi definisi makhluk itu adalah kullu ma siwallah. Setiap benda, setiap apapun yang selain Allah itu adalah makhluk. Nah, sudah. Termasuk benda-benda yang mungkin kita anggap itu benda mati. Padahal itu kalau rumusnya dalam Al-Quran hadis Nabi itu adalah makhluk hidup juga. Walaupun hidupnya itu tidak seperti yang kita bayangkan.
termasuk api. Nah, jadi di ayat ini bagaimana Allah Ta'ala berbicara terhadap api yang lagi membakar. Ada rumusnya dalam IPA tuh api itu makhluk hidup. Tapi ayat ini menunjukkan bahwasanya semua benda ini makhluk itu. Ini kan ya naru kuni wahai api kuni jadilah bardan dingin wassalaman ala Ibrahim dan memberi keselamatan kepada Ibrahim. Ketika api dapat khitab dari Allah supaya jadi dingin, api pun jadi dingin. Di riwayat yang lain pernah Nabi dan sahabat itu mendengar ada menangis waktu di masjid. Suara menangis waktu di masjid. Nangis. Siapa menangis? Cari itu orangnya. Sekalinya anak menangis ini adalah kayu mimbar Nabi. Inya kada dipakai lagi, sudah lawas, diganti pakai mimbar hanyar. Nah, kayu tadi menangis, ya kada dipakai lagi. Sama kayak amun kita baca sirah Nabi itu, nah waktu Nabi Muhammad awal-awal hanya dapat wahyu, pohon, batu itu mengucapkan salam kepada Nabi Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Hati orangnya ada. Makanya apa batu? Yang benda itu, bumi. Amun kita baca juga kisah Nabi Nuh waktu banjir. Ya ardu bla'i maki wa ya samau aqli'i wa qidal muqaddil amqustawat 'alal judi. Jadi di ayat kisah Nabi Nuh yang waktu banjir itu ayatnya itu khitabnya itu kepada bumi. Yang bumi itu ya tanah. Yang mengira kita itu bukan mengira Bang, dalam ilmu biologi itu lain masuk makhluk hidup, kada lain. Tapi sebenarnya apa tuh? Hidup lah. Iya. Bahkan kayaknya di akhirat benda-benda yang kita pakai ini akan menjadi saksi kita dalam beribadah. Makanya ada yang kayak ini, nah orang bila menukar baju hanyar, terserah aja bajunya apakah, langsung dipakai gasan sembahyang supaya kayaknya itu jadi saksi apa? Ini dipakai gasan ibadah. Kan rumus tulak ke langgar masjid musola itu kan harus amun kawat tulaknya lawan jalan bulik beda. Kenapa? Karena yang kita lewati itu kayaknya jadi saksi hari kiamat. Kan kita rancak sampai maghrib misalnya sapnya di sini, lalu pas menjunat pindah, itu hikmahnya salah satunya adalah jadi disuruh pindah itu supaya terbanyak saksinya. Jadi di sini karpet yang kita jajak, sejarah kita jajak tuh nanti jadi saksi kita beribadah. Kayaknya pindah ke sini ada pulang saksinya. Ya memang hari ini tuh ada bunyi. Ini meja nih, ada bunyi. Jelas saya ada bunyi. Cuma kayaknya di akhirat kayu yang dipakai ini, mungkin yang kayu lah, akan jadi saksi. Nah ini yang kisah Nabi Ibrahim ini lah, api di Pandiri itu. Kenapa api di Pandiri? Teori modern, nggak ingat ngaran teorinya. Jadi ada orang mencoba kepada pohon. Ngalih buah pohonnya, dibisai, dipandiri, kadang semua buah. Pohon makhluk hidup Bang. Ada pohon, ngalih benar ditambang. Dibakar ada habis dia ngalih. Sekalinya caranya pohon tadi disembati kayak kekuatannya tuh kayak mengerucut, akhirnya hilang itu. Ada teori yang kayak itu, apa ngarannya nih? Jadi semua benda tuh kayak ada nyawanya. Tapi yang dapat kewajiban beribadah kepada Allah itu manusia lawan jin aja. Yang lain iyalah kada. Itu Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah lalu Nabi Ibrahim ini ada bisi kemenakan. Jadi Nabi Ibrahim ini makanya Abul Anbiya ini karena memang Nabi Ibrahim ini sosok sentral untuk nabi-nabi.
Jadi Nabi Ibrahim sidin bisi kemenakan ngarannya Nabi Lut. Wa huwa ibnu akhi Ibrahim al-Khalil. Jadi Nabi Ibrahim ini bisi ding sanak sidin bisi anak yaitu Nabi Lut. Arsalahullahu ila ardi Sadum wa kana qaumuhu dhahaba min wujuhim ma'ul haya. Nabi Lut ini Allah utus ke daerah ngarannya Sadum. Ngaran kotanya itu Sadum. Nah, penduduk Sadum ini sudah kehilangan rasa malu. Nah, pegerang wadzalika annahum kanu ya'tuna ar-rijala min dunin nisa. Mereka itu LGBT. Pelopor LGBT di dunia ini siapa? Warga Sadum tadi, umatnya Nabi Lut. Yang wahya ini orang menyambat istilahnya kaum pelangi. Olimpiade Paris ini nah jadi benar promosi istilah pelangi. Padahal pelangi dahulu tuh aman-aman aja, tidak masalah. Sekalinya bukan LGBT membelokkan makna pelangi tadi supaya lebih identik dengan kaum tadi. Ini siapa gerang yang pertama memulai nih? Ya'tuna rijala min dunin nisa. Ternyata kaumnya Nabi Lut alaihi salam, bukan Sadum nih. Lakian datangnya. Wa qad ahlakahumullahu faja'ala ali qaryatihim safilaha wa amtaraha hijaratan min sijil wa anjalutan wa man ma'ah illa imra'atahu fa innaha halakat fi man halak. Kaum Nabi Lut inilah kalau kita banding lawan Nabi Soleh, dibanding lawan Nabi Hud, dibanding kaum Nabi Nuh, pinata sakit bang, pinata sakit karena bergerak inilah. Jadi kampung Sadumnya itu diangkat, dibalik kayak intol dadar atau intol mata sapi sama ya, diangkat, dibalik, sudah loh, lalu dihujani batu dari neraka min sijil. Ini dibalik, tak gauni pakai batu pula. Kalau Nabi Nuh tinggalam dah. Nabi Hud semalam sarsarin atiyah, angin. Nabi Soleh dikucaki. Nah, ini diangkat dibalik. Nah, ini pakai batu. Hancur benar. Termasuk siapa? Imra'atu Lut, termasuk istrinya Nabi Lut. Istri Nabi Nuh, istri Nabi Lut ini termasuk istri Nabi yang dibinasakan bersama kaumnya. Karena apa? Karena ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Falamma jaa amruna ja'alna 'aliyaha safilaha. Ketika sampai perintah kami, ja'alna 'aliyaha, jar Allah, kami jadikan atasnya itu jadi ke bawah, wa amtarna 'alaiha hijaratan min sijil mamdud, dan kami hujani mereka hijarah min sijil, batu dari neraka itu. Musawwamatan inda rabbik wa ma hiya minadh dhalimina biba'id. Musawwamatan itu mandud itu min sijilin mandud, itu maksudnya adalah batunya tuh hujan batunya tuh langsung berurutan. Jadi kayak ada bepagetan. Kayak kita hujan tuh ampe. Nah itu bepagat. Ini hujan tapi ini batu. Kita lah hujan, banyu hujannya tuh kayak biji jagung, masa sakit muhadah. Ini adalah batu. Ini siapa? Nabi Lut, keponakan Nabi Ibrahim alaihissalam. Lalu siapa lagi? Ismail bin Ibrahim alladzi ummuhu Hajar. Nabi Ismail. Arsalahullahu ila qabailil Yaman wa ilal Amalek. Wa kanatil Amalekatu sakinin fi jaziratil Arab min jihati Syam. Tsumma intasharu fi jihatin katsirah ba'da akhrajahum Ismail alaihi salatu wassalam. Nah, Nabi Ismail ini mendapatkan tugas berdakwah di
Yaman. Lawan di Amalik. Amalik ini orang-orangnya memiliki postur tinggi dan berdiam di Jazirah Arab, tapi arah yang ke Syam. Syam itu kalau dari Jazirah Arab itu di sebelah barat laut, di sebelah barat laut kurang lebihnya. Lalu Ishak bin Ibrahim ini mamanya Sarah. Jadi Nabi Ibrahim bisa anak Nabi Ismail itu ke Yaman dakwahnya, mamanya Hajar, Nabi Ishak mamanya Sarah. Lalu siapa lagi? Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Ba'asahullahu nabiyyan ila ahli Kan'an. Nabi Yakub ini Allah utus ke negeri ngarannya negeri Kan'an, dan sidin berdiam di situ sampai Tuhan, sampai Nabi Yusuf jadi raja jadi pembesar kerajaan di Mesir. Nabi Yakub sekeluargaan pindah dari Kan'an ke Mesir. Imam Nabi Yakub siapa lagi? Nabi Yusuf. Nabi Yusufnya apa gerang? Nabi Yusuf ini ujar Nabi lah, Al-Karim ibnul Karim ibnul Karim ibnul Karim. Orang yang mulia, anak yang mulia, anak yang mulia, anak yang mulia. 4 kali. Siapa tuh? Nabi Yusuf bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. 4 buting. Nabi yang 4 buting nih, Nabi berataan Nabi Yusuf nih ya. Nabi Sulaiman bang, Abah Sidin memang Nabi Daud. Tapi Abah Nabi Daud kada Nabi. Nabi Zakaria memang anaknya Nabi Yahya, cuma habis di situ aja. Nabi Musa, Nabi di sana Sidin Nabi Harun, anak Nabi Musa bang Nabi lah, kada. Jadi walaupun Nabi, anaknya otomatis lah jadi Nabi, kada juga. Malah kan kayak Nabi Nuh, anak Sidin malah ingkar. Nah Nabi Yusuf ini pengecualian. Sidin inilah yang Nabi Yusuf bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Lalu Nabi Ayub pulang. Nah Nabi Ayub ini adalah Nabi waqad zakaral mu'arrikhun annahu rajulun min waladi Is bin Ishak bin Ibrahim wa huwa nabiyyul ladzi yudrabu bihi al-masalu fi sabr. Nabi Ayub ini menurut para sejarawan, Sidin ini keturunan Nabi Ishak. Dan Nabi Ishak ini bisa anak. Ada ngarannya anak Nabi Ishak ini Yakub. Ini yang jadi nabi. Ada juga yang ngarannya Is. Nah Is inilah yang ibaratnya kayak pedatuan dari Nabi Ayub. Makanya kan Nabi Ibrahim tadi apa? Abul Anbiya. Nabi Ayub ini kalau di Al-Quran digambarkan sebagai sosok yang sabar karena Sidin dapat musibah macam-macam. Lalu Nabi Syuaib lagi. Nabi Syuaib ini keturunan Bani Israel juga, pokoknya keturunan dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Tapi ada yang memadahkan Nabi Syuaib ini adalah keturunan dari umat Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ini bisa umat. Nah umatnya tuh bisa anak, yaitu Nabi Syuaib. Ada juga memadahkan nih anak dari keturunan Nabi Lut. Ada yang memadahkan keturunan Nabi Lut. Intinya apa? Ya Bani Israel kan. Arsalullah Ta'ala ila ahli Madyan. Nah, Nabi Syuaib ini diutus ke negeri Madyan. Wa kanu ahla kufrin billahi wa su'i muamalatin linnas yabkhasuna an-nasa asyahum fil makayil wal mawazin. Nabi Syuaib ini diutus ke kaum Madyan karena mereka ini mengurangi timbangan. Transaksi ini kada jujur gitu. Nah, wa yufsiduna fi amwalihim, merusak harta. Falamma kadzabuhu, jadi ketika umatnya atau bubuhan Madyan ini mendustakan Nabi Syuaib, ahlakahumullahu, Allah binasakan. Fasarat qaryatuhum khawiyatan minhum,
ka'an lam yanzilu fiha wa lam ya'ishu fiha. Qala ta'ala fa akhadhathumur rajfatu fa asbahu darihim jathimin alladzina kadzdzabu syu'aiban ka'an lam yaghnu fiha alladzina kadzdzabu syu'aiban kanu humul khasirin. Jadi Nabi Syuaib ini dakwahnya pindah-pindah. Yang pertama sidin ke kaum Madian tadi. Dipadahi Nabi Syuaib dah jangan mengurangi timbangan. Jangan ketika jual belilah transaksi ini makal. Kada masih mendustakan Nabi Syuaib, dihancurkan kaumnya tadi. Kampungnya bang hancur juga. Sampai-sampai di sini bahasa Al-Qur'an fa akhadhathumur rajfatu fasbahu fi darihim jathimin. Seakan-akan kampungnya itu kada pernah ada. Kampungnya itu dihancurkan, seakan-akan kampung ini kada pernah ada kampung. Berarti mah hancurnya apa? Hebat bener nih. Gempa itu lah, sekuat apapun gempa itu, paling kuat berapa skala Richter itu? Ada dulu jar di Cina tahun 76 gempa terbesar 7,5 aja itu. Tapi berurutan. Nah, itu banyak benar hancurnya. Tapi walaupun banyak nang hancur, sisa bangunan masih ada lagi. Kadang nang habis ada, masih ada bangunan. Namun yang ini habis lalu. Ada kayak bekas kehidupan. Kayak apa jar hancur benar tuh berarti. Sudah. Lalu Nabi Syuaib ini pindah. Summa arsalu ba'da ahli Madyan ila ashabil Aikah bil qurbi min Madyan. Lalu Nabi Syuaib ini pindah ke kampung berikutnya, Ashabul Aikah ngarannya. Ini sama mendustakan juga. Falamma kadzabuhu akhadhahumullahu bi'adzabi yaumidzullah bi an salat 'alim al-har sab'ata ayyam hatta ghalabat miyahuhum thumma saqa ilaihim sahabatan fastadallu tahtaha min syiddatil har famtarat naran fa ahraqathum wa ahlakathum wa sumil yaumidzullah. Ini ngeri juga siksaannya, azabnya. Nang tadi hancur lebur dah. Amun nang inilah ketika mendustakan. Jadi panas 7 hari. Panas benar harinya. 7 hari itu panas. Ada tahu berapa derajat Celcius? Sudah. Nah, saking panasnya itu pas ada awan lalu benaung di awan nih. Saking panasnya benaung. Sekalinya awannya ini apa? Berubah. Apa berubahnya? Jadi menghujani apa? Fa'am tarat naran, hujan api. Nabi Lut itu kan hujan batu, ini hujan api. Fahraqathum, dan membakar mereka, wa ahlakathum, membakar dan membinasakan kampung yang Ashabul Aikah. Ini azabnya ngeri benar nih. Fakadzabuhu fa akhadhahum azabu yaumidzullah innahu kana azaba yaumin azim. Ini di surah Syu'ara ayat 189. Amun Allah Ta'ala telah memadahkan azabu yaumidzullah. Istilahnya tuh nang hari bubuhnya terbakar tuh azabu yaumidzullah. Itu Allah memadahkan kana azaba yaumin azim. Ini azab di hari yang azim besar. Berarti azabnya kayak apa? Dasar luar biasa nih. Kalau kita bayangkan tsunami itulah, kita lihat cuplikan tsunami, rasa ngeri benar dah. Itu banyu. Nah ini api. Lalu siapa lagi? Nah, hanyar Nabi Harun. Nabi Harun bin Imran bin Qahat bin Luwai bin Yakub. Jadi Nabi Harun dan Nabi Musa ini keturunan Nabi Yakub. Nabi Musa bang, lawan Nabi Harun bening sana. Kalau yang kita baca ayat diangkatnya Nabi Musa nih menarik. Kenapa? Jadi waktu Nabi Musa diangkat jadi nabi, dapat wahyu, Nabi Musa ini request lan Allah Ta'ala, ya Allah angkat ding sana ulun juga jadi nabi. Lalu diangkatlah Nabi Harun alaihissalam. Ya memang dasar takdirnya Nabi Harun dasar jadi nabi gitu. Cuma jalur jadi nabinya itu Nabi Musa request itu. Angkat pun di sana ulun jadi nabi juga mengawani itu.
maka jadi nabi. Karena lah untuk jadi nabi ini ya memang pilihan Allah Subhanahu wa taala. Kada otomatis abah ke anak, dingsa anak, paman kada. Ini memang orang-orang pilihan. Lalu ada Nabi Yasa, Al-Yasa ini min anbiya Bani Israel, termasuk nabi di Bani Israel. Lalu ada Zulkifli. Nah, ba'atsallahu nabiyyan ba'da bihi. Nabi Zulkifli ini anak Nabi Ayub. Zulkifl dah. Lalu Nabi Daud. Wa yattasilu nasabuhu bi Yahuda bin Yaqub bin Ishak. Jadi Nabi Daud ini keturunan Nabi Daud, Nabi Yakub juga, tapi dari anak Nabi Yakub yang ngarannya Yahuda. Yahuda ini dingsa anak Nabi Yusuf. Dan nabi yang jadi raja Nabi Daud. Nabi yang jadi raja itu Nabi Daud. Kalau Nabi Sulaiman dah. Imah Nabi Daud, Nabi Sulaiman. Ja'alallahu malikan ala Bani Israel ba'da abihi Daud. Nah, sejarawan membahas tentang ini Nabi Daud dan Nabi Sulaiman. Nabi Daud ini kan orang biasa gitu. Lalu ada momen di mana pas melawan Jalut, kalah Jalut. Pokoknya setelah kalah tadi, nah itu jalan yang mengulah Nabi Daud menjadi raja di Bani Israel. Amun versi barat itu istilahnya lah David melawan Goliat. Itu padahal bahasa kita Daud melawan Jalut. Jadi raja sih. Nabi sekaligus raja itu sih. Melahirkan anak keturunan ngarannya Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman ini rajanya raja benar. Menguasai pasukan sidin ini adalah manusia. Pasukan sidin ini bangsa jin. Pasukan sidin ini para binatang. Kan usaha manusia turun, gajah sarang itu aja, gajah. Singa tuh datangi jar. Ikuti, ya itu jangan alih. Belum lagi angin itu kau dikendalikan. Amun orang wah ini ada mulai film ngarannya Avatar, pengendali 4 elemen. Nabi Sulaiman bang, mah Avatar kada apa-apanya. Nah, kada apa-apanya. Kapan Nabi Sulaiman itu mengendalikan seberataan. Tapi ada tapinya, anak Nabi Sulaiman itu nah pas jadi raja kada kawa kayak Abah Sidin. Jadi mah anak Sidin kada lawas nah habis kisahnya. Artinya apa? Artinya watil kal ayyamu nudawiluha bainan nas. Hari-hari itu bergulir berputar. Ada yang abadi. Bahkan sekelas Nabi Sulaiman pun kadada yang kawama regenerasi Sidin. Biasa-biasa aja kadada. Siapa kita mentakuni siapa anak Nabi Sulaiman? Tahu. Saking kada terkenalnya tuh. Karena apa ya tadi yang ngaran kekuasaan itu ya rahasia Allah Subhanahu wa taala. Nah, imbah Nabi Sulaiman siapa lagi? Nabi Ilyas. Wayat tasilu nasabuhu bi Harun bin Imran, akhi Musa arsalallahu ila qaumi min Bani Israil. Nabi Ilyas ini keturunan Nabi Harun. Makanya kan tadi Nabi Ibrahim itu Abul Anbiya karena yang keturunan Sidin ini jadi nabi. Lalu pulang Yunus bin Matta. Ba'atsallahu ila qaumihi Ninawa qaryatun min qura Mosul. Mosul ini di Irak. Wa huwa alladzi najjahu Allah minal gham alladzi kana fi wa yuqalu lahu Zunnun ay sahibul hut. Nah, Nabi Yunus inilah yang selamat dari perut ikan. Istilahnya ikan nun. Mungkin paus bang lah. Jadi kenapa gerang kisahnya Sidin itu jadi dimakan iwak nih kenapa? Nabi Yunus ini kan dakwah. Orang kampung ini kada masih. Jadi pas hendak tiba hari-hari turunnya azab, Nabi Yunus ini meninggalkan kampung. Belum turun perintah
Jadi belum ada perintah untuk meninggalkan kampung itu, belum ada. Kan Nabi Ibrahim kayak Nabi Nuh misalnya. Nabi Nuh itu sebelum turun banjir sudah ada dapat wahyu dari Allah, disuruh buruh kapal. Nabi Soleh sebelum kampungnya dihancurkan sudah dipadahi berjauh. Nabi Lot sebelum dihancurkan datang malaikat mahabari, ini anak dihancurkan, jadi sempat berjauh. Nabi Yunus belum disuruh berjauh sudah meninggalkan kampung. Nah, tinggalkan Nabi Yunus. Lalu sampaikan ke kapal. Pas di atas kapal itu kan pas diundi, siapa nih yang dibuang karena syarat benar kapalnya, banyak benar barangnya. Nah, kena oleng. Sekalinya kan pas di kuncang-kuncang diundi, keluar ngaran Nabi Yunus terus. Akhirnya sidin bercabur ke laut. Dibuang, bercabur sidin. Lalu dimakan iwak. Ya sampai di dalam iwak itu yang sidin membaca tasbih saat paling terkenal kita baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Orang kampung sidin yang Ninawa tadi belum menturun Jepang, cuma sudah pindah parak dah. Jaka ibarat hujan tuh sudah maram, sudah awannya hirang di mana-mana. Nah, saat itu terjadi, kaum Nabi Yunus langsung taubat massal sekampungan. Alhamdulillahnya ketika taubat massal kada jadi turun azab. Nabi Yunus dalam iwak lalu dikeluarkan dari parut iwak sudah sigar benar, hanya sidin bubuli ke kampung. Pas bubuli kampung takajutannya gitu nah. Buahnya takajut Nabi Yunus bubulek, Nabi Yunus takajut buahnya kada diazab. Lalu kenapa bergerang nih kisahnya? Jar yang orang kampung Nabi Yunus, kami Nabi waktu hendak turun azab tuh nyar sadar, lalu mencari pian kemana-mana, cuma piannya kada ada. Kami batu tobat masal, alhamdulillah kada jadi turun azab. Ini yang kada jadi turun azab penduduk Nabi Yunus alaihissalam. Lalu ada Nabi Zakaria. Nabi Zakaria ini keturunan Nabi Sulaiman. Berarti ya keturunan Nabi Ibrahim juga. Wa kanal hibrul kabir fi Bani Israil. Sidini ulama benar itu di Bani Israil. Wa huwa alladhi yuqarribul qurban fi Baitul Maqdis wa yatlu alaihim at-Taurah wa mata syahidan. Sidin ini kayak penjaga Baitul Maqdis lah itu. Dan Sidin ini meninggal mati syahid sama kayak Nabi Yahya, diburu orang pasukan Yahudi, diburu, meninggal dibunuh. Nabi Zakaria lawan Nabi Yahya. Nah, lalu yang ke-24 wajib diketahui adalah Nabi Isa alaihi salam. Nabi Isa ini kayak apa gerang? Wa huwa abdullahi wa rasuluh wa kalimatul lati alqa ila Maryam wa ruhum min wa akhiru anbiya'illahi wa rusuli min Bani Israil. Nabi Isa alaihi salam ini adalah nabi terakhir dari Bani Israel. Imbas ini kan ada lagi nabi dari Bani Israel. Allah menciptakan Nabi Isa ini wa khalaqa Isa min ghairi abin. Nabi Isa ini lahir ke dunia tanpa memiliki ayah, dasar kada abahnya. Makanya Siti Maryam ini betianan hamil itu keistimewaan dari Allah Subhanahu wa taala. Bukti dari Allah Subhanahu wa taala bahwasanya apa? Untuk menciptakan manusia, membikin manusia itu kada perlu apa-apa. Ya Nabi Isa kan ini contoh aja. Nabi Adam bang, apalagi ada perlu abah, ada perlu mama. Nabi Isa ada perlu abah, mama aja. Jadi jarak antara Nabi Isa diangkat ke langit sampai Nabi Muhammad itu ada sekitar 500-an tahun. Nah 500-an tahun itu ada Nabi. Ashabul Kahfi itu kisahnya antara 500 tahun tuh. Jadi imbah Nabi Isa diangkat sebelum Nabi Muhammad diutus, disitulah ada kisah Ashabul Kahfi. Yang kan buahnya tuh beriman, tapi takutan memadahkan keimanannya. Tapi pas ketahuan, lalu mereka diberi pilihan hendak terus beriman lawan Allah Ta'ala kah atau kembali ke agama yang dahulu kah. Amunnya tetap beriman, dieksekusi.
Sekalinya apa? Seblok api memilih apa? Menyelamatkan diri keluar dari kota, bersembunyi di gua. Nah, itu seblok api itu rentang waktunya menurut ulama sesudah Nabi Isa diangkat, sebelum Nabi Muhammad diutus. Termasuk juga ada Habib An-Najjar di surah Yasin. Surah Yasin itu ada kisah orang berdakwah. Nah, orang berdakwah, lalu orang kampung situ ada yang menerima dakwah tadi. Yang mendakwahnya ada menurut riwayat adalah murid Nabi Isa. Ada menurut. Lalu apa yang terjadi terhadap Habib An-Najjar? Habib An-Najjar orang kampung asli dan menerima dakwah tadi, dan juga mengajak orang-orang kampung untuk menerima dakwah ini. Tapi orang muar lawan Habib An-Najjar, dieksekusi, mati, meninggal Habib An-Najjar tadi. Tapi apa di surah Yasin itu masih dikisahkan Habib An-Najjar ini meninggalnya dalam keadaan baik bahasanya, karena berjuang untuk syiar Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang terakhir, Nabi Yuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, khatimul anbiya wal mursalin wa sayyidul awwalin wal akhirin, arsalallahu kafatan linnas wa rahmatan lil alamin. Qala ta'ala, Nabi Muhammad akidahnya lah nabi yang terakhir. Pokoknya pemimpin nabi-nabi yang terdahulu, pemimpin nabi-nabi yang hanyar. Ini Nabi Muhammad SAW. Dan istimewanya Nabi Muhammad dibandingkan nabi-nabi yang lain, sirin ini diutus apa? Arsalahullahu kafatan linnas, diutus untuk semua manusia. Seberataan wa rahmatan lil alamin, dan rahmat untuk seluruh alam. Kenapa dai-dai bahari itu berhimmat berkapal menuju Indonesia, menuju daerah-daerah lain, hakun menerjang badai, mempertaruhkan nyawa. Karena apa? Karena ini perintah dari Rasulullah SAW agar menyebarkan agama Islam ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Buktinya apa? Buktinya paling nyaman Indonesia yang jauh daripada Arab, orang Islamnya banyak. Orang Islamnya tenang kita banyak. Itu bukti benar tuh. Bukti orang bahari itu serius benar berdakwah hingga sampai ke wadah kita. Bayangkan Nusantara ini yang asalnya